Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami untuk selalu berusaha memiliki suatu relasi, suatu connectedness dengan Engkau. Sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang hadir, sebagai Allah yang bekerja, sebagai Allah yang tinggal dalam hati kami. Berkatilah kami ya Bapa, supaya mata batin kami, pikiran, hati, dan seluruh diri kami dibuka, dicelikkan bahwa Engkau hadir dan Engkau hidup bersama kami, mendampingi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, salah satu tantangan terbesar dalam hidup rohani kita adalah menyadari kehadiran Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini tantangan? Karena kita merasa bahwa seringkali Tuhan tidak hadir. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Dia tidak peduli dengan kita. Dia membiarkan kita merana, nestapa, derita, dan seterusnya. Kehadiran Tuhan itu berarti apa? Kehadiran Tuhan itu berarti ada suatu connectedness, ada satu relasi, ada satu kehadiran. Ya, ada pribadi lain yang hadir, yang kurasakan, kualami, kulihat akan diri kita. Itulah kehadiran. Ya, nah, manusia itu ada banyak layer, ada banyak lapisan. Katakanlah lapisan yang paling dangkal, lapisan yang paling luar, ya, secara fisik, ya, secara kelihatan, ya, aturan, hukum, peraturan, eksternal, eksterior. Ya. Orang menjalankan suatu kegiatan, suatu tindakan, apakah dia memakai hati, memakai pikiran, belum tentu, jalan saja. Jadi lapisan yang luar itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan keagamaan kita. Kita dengan gampang, dengan mudah menghayati liturgi, doa, peraturan-peraturan, tidak melakukan ini demi itu, dan karena suatu aturan. Aturan itu dibuat untuk sesuatu yang supaya ada keteraturan, supaya ada ikatan. Nah, Yesus sangat heran hari ini dalam tanggal 13 Oktober 2020. Heran sekali bahwa Yesus makan tidak mencuci tangan. Ya, tentu saja mencuci tangan sesuatu yang baik. Ya, supaya tidak kena virus, kena apa. Tetapi orang terpaku pada yang lahiriah itu. Ya. Dan itulah dalam kehidupan agama kita, asal kita menjalankan semua peraturan, menjalankan semua kegiatan-kegiatan, menjalankan tanpa keterlibatan hati dan pikiran, maka kita cukuplah itu demikian. Nah, sampai pada suatu titik, suatu krisis, seperti halnya dengan suami, istri, keluarga. Ya, ketika ada krisis, orang merasa ada sesuatu yang selama ini kita jalani dengan rutin, dengan biasa saja. Ketika krisis, ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, ketika ada salib, orang mulai merasa lebih dalam bahwa tidak cukup hanya menjalankan apa yang eksternal, apa yang lahiriah, apa yang peraturan. Ada sesuatu yang orang ingin didengarkan lebih dalam. Dia tidak cukup hanya menjalankan kasih benda, kasih makan, kasih sesuatu, baju. Tidak, ada sesuatu orang kebutuhan lain yang lebih dalam. Maka Yesus, kalimat yang selalu diingat, duk in altum, masuklah lebih dalam. Karena manusia tidak cukup hanya yang di luar, hanya yang peraturan. Tetapi masuk lebih dalam kepada suatu relasi pribadi personal dengan seseorang, ya, dengan suami dan istri, ya, dengan anak-anak, dengan bapak ibu. Ya, ada sesuatu kita diajak untuk masuk lebih dalam, bahwa ketika
ketika kebutuhan kita itu akan cinta, akan kasih sayang, akan hormat diterima, diakui oleh satu sama lain, maka kita merasa terpenuhi. Jadi dengan kata lain, saudaraku terkasih, kita tidak cukup hanya secara lahir, ya maka kita diminta untuk masuk lebih dalam. Ya. Nah, untuk masuk lebih dalam ini ada suatu masa transisi. Ya. Mungkin ada krisis, mungkin ada pertengkaran, mungkin ada perselisihan, mungkin ada konflik. Lalu mereka duduk diam untuk duduk bertanya, apa masalahnya? Hal yang sama dengan Tuhan juga demikian. Ketika kita mengalami problem kehidupan, kita tidak merasa bahwa Tuhan hadir, ada. Di situ justru adalah undangan kita untuk merasakan Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada bersama saya, untuk saya, bekerja untuk saya, katakanlah memberikan segala-galanya untuk saya. Ini saya hanya mengatakan bahwa kita seringkali harus dipanggil untuk masuk lebih dalam. Ya, dan ini membutuhkan suatu peristiwa, suatu peristiwa, suatu kejadian. Kejadian apa? Saya tidak lagi merasa bahwa apa yang kita butuhkan itu cukup untuk memberikan kedamaian kita. Ya, katakanlah ada kekosongan, ada kekeringan, ada malam gelap, ada keterasingan dengan diri kita sendiri. Ya. Atau dengan orang lain, dengan sesama, atau dengan Tuhan. Keterasingan, ada yang blank, ada yang kosong. Nah, disitulah sebetulnya titik itulah yang disebut titik pertobatan. Ya. Dan untuk sampai ke sana orang tidak mudah gitu loh. Diundang, maka dalam bacaan hari Minggu yang lalu, Yesus mengundang ke perjamuan yang lebih dalam. Ya. Yang lebih dalam, perjamuan nikah yang dengan mewah, dengan segala keindahan, ya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada kematian bahkan. Ya. Jadi itu adalah suatu undangan untuk orang masuk hidup, untuk hidup gitu loh. Jadi dari kematian menjadi hidup. Kematian itu bukan hanya soal mati, orang mati seperti orang mati pada bukan. Kematian orang tidak sadar, orang tidur, orang tidak bangun, orang menjalankan segala sesuatu dengan begitu saja. Tapi ada kematian lalu dia hidup, ingin mencari sesuatu yang hidup, yang lebih besar, lebih mulia, lebih menggairahkan dalam diri. Nah, itulah connectedness. Connectedness dengan pribadi diriku sendiri, connectedness dengan orang lain, connectedness dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi itulah sebetulnya perjalanan yang disebut dengan kesadaran. Yang disebut dengan kesadaran ketika wanita yang 5 wanita yang menunggu Yesus, dia tidur, simbolnya dengan tidur, orang tidur. Sekarang dibangunkan dari tidur itu. Dibangunkan dari kemalasan, dibangunkan dari kematian, dibangunkan dari ketakutan. Jadi semua itu tahapan yang penting, yang mendalam. Maka orang mulai suka dengan kitab suci, orang suka berdoa, orang suka hening, suka diam, berdoa, dan ini penting di sini, tahapan di sini. Tahap pertobatan sangat penting, ya. Sangat penting bagi kita. Nah disinilah orang bisa mundur lagi gitu loh. Orang bisa mundur lagi, atau orang krisis rohani, krisis batin, krisis kehidupan. Atau orang nggak peduli dengan suara-suara ini, bisa juga. Orang nggak peduli, udahlah, ya lebih baik yang lama saja, hidup gaya lama. Atau orang tidak mendengarkan, atau orang mendengarkan, dia duduk diam, ya, dia mengalami krisis kehidupan. Nah, itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Yesus heran, Yesus tidak suka dengan orang-orang Yahudi yang hanya eksternal, yang munafik, katakanlah begitu. Ya. Karena apa? Karena yang di dalam itu mengandung banyak hal yang luar biasa. Ada kemewahan, ada keindahan, ada surga, katakanlah tanda petik. Ya, ada keindahan di sana ketika orang masuk. Tetapi membutuhkan suatu proses pertobatan, proses penderitaan. Yaitu orang harus mati pada diri sendiri, mati pada ego. Ya. Ketika kita di luar, ego kita yang memerintah.
Ego kita yang berkuasa. Tapi ketika kita di dalam, Tuhan yang memerintah. Ya, jati diri kita yang asli. Ya. Jadi kita harus menemukan dari ketika masuk itu kita menemukan jati diri kita yang asli. Self, true self. Yang di luar itu false self. Jati diri kita, true, sejati. Dan itu hanya dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah kecaman Yesus kepada orang Yahudi seperti kuburan. Di luar kelihatan baik, di dalam bosok. Tidak apa-apa ketika kita masuk, kita menemukan keberdosaan, kekurangan kita. Yang saya selalu katakan ada 7 dosa deadly sin yang mematikan itu. Kita diajak untuk masuk, untuk mengenalinya. Ya, kesombongan, keangkuhan, iri hati, ya, malas, marah, cabul, serakah, kikir, ya. Itu semua ya, adalah hal yang kita temukan. Tetapi di balik itu ada sesuatu nilai, values, keutamaan-keutamaan. Kita menjadi lebih sabar, kita penuh cinta kasih, kita mengampuni, kita memaafkan. Nilai-nilai ilahi ada di sana. Kita mulai menemukan suara hati, ya, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Kita mulai menemukan suara Tuhan yang menggerakkan kita, membantu kita, menolong kita. Dan kita merasakan bahwa Tuhan itu mulai hadir gitu loh. Saudara, pada tanggal 13 Oktober 2020 ini kita memperingati penampakan Bunda Maria yang terakhir ke Fatima. Apa pentingnya, perlunya penampakan Bunda Maria? Bunda Maria mengingatkan bahwa Tuhan itu loh, jangan kau biarkan, jangan kau hina, jangan kau ejek, jangan kau perlakukan yang tidak benar. Itulah yang menyebabkan kecelakaan malapetaka dunia. Mengingatkan sekali lagi, maka harus bertobat, harus berdoa. Dan Bunda Maria dalam penampakan di Fatima ini mengingatkan kita untuk duduk diam 15 menit, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Di belakang saya ini, saudaraku, ada lukisan tentang hati kudus Yesus. Saya belajar mencoba untuk berdialog, memandang dari hati ke hati. Santa Teresa mengatakan doa dari hati ke hati. Ya. Dan ternyata tidak mudah. Pikiran saya yang lebih banyak berdoa. Ya, berdoa juga itu dengan memandang, dengan melihat, dengan penuh kasih. Tapi belum ada suatu gerakan roh, ada rohnya di situ. Rohnya Yesus dan roh saya sedang menyesuaikan diri. Gitu. Dan itu harus dilatih, tidak bisa enggak. Maka kita membaca kitab suci, kita berdoa rosario, kita duduk diam, kita hening. Yang nanti dialognya itu bukan dengan kepala, bukan hanya dengan kepala, bukan hanya dengan pikiran, bukan dengan mulut, tetapi dengan hati, dengan roh. Nah, itulah sebetulnya yang arah perjalanan hidup kita. Ketika kita merasa Tuhan Yesus hadir, hidup dalam diriku, saya tidak menjadi rasa takut dengan segala sesuatu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Karena Paulus mengatakan, kalau Tuhan hadir dalam dirimu, orang tidak takut dengan penderitaan, dengan kematian, dengan kesusahan, dengan apa saja. Karena Tuhan hidup dan hadir. Dan itulah sebetulnya perjalanan hidup kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita rayakan penampakan Bunda Maria yang terakhir. Ya, dalam 6 penampakan itu yang terakhir kepada ketiga gadis itu, dua gadis dan 1 pria. Ya, kepada Lucia, kepada Jacinto, kepada Francisco, ya, untuk mengingatkan, ayo diingatkan, kembali kepada Tuhan, memiliki relasi personal dengan Tuhan, ya, pribadi. Maka kita wajib, kalau kita merasakan Tuhan hadir, nothing impossible, tidak perlu kita takut, karena Tuhan mengatasi segala sesuatu dan mengalahkan segala sesuatu. Anda dan saya dipanggil kepada perjumpaan, persatuan dengan Tuhan seperti ini. Dan begitu luar biasa. Anda mau, Anda tidak, Anda diundang untuk masuk ke perjamuan nikah. Seperti dalam bacaan pertama hari Minggu. Perjamuan nikah. Ya, makanan yang tersedia, ya, dengan luar biasa. Tak ada kematian, tak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Itulah hadiah yang Tuhan mau berikan kepada Anda. Dengan mulai menyadari, mengalami kehadiran Tuhan. Pandanglah Yesus. Rasakan hidup dalam Roh Kudus. Semoga Anda dan saya diberi karunia itu
berkat Tuhan atas Anda, supaya kita semua mengalami kasih Tuhan yang melimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.